Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah berkat nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bersama-sama berjumpa lagi di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliahan, dari alam kebodohan, sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema zakat. Sahabat takwa, zakat menurut harfiah artinya yaitu tumbuh atau berkembang. Jadi sahabat takwa, jangan takut kalau kita mau berzakat, mau mengeluarkan zakat, takut kalau harta kita habis, takut kalau harta kita berkurang. Karena dari pengertiannya zakat adalah tumbuh dari satu menjadi banyak, kemudian berkembang dari sedikit menjadi banyak. Jadi sahabat takwa, kalau kita ingin berzakat, jangan takut harta kita berkurang. Karena dari pengertiannya saja, harta kita akan menjadi banyak, bertambah, dan insya Allah harta kita akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Sahabat takwa, itu adalah pengertian zakat menurut istilah fikih. Sesuai firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya zakat terbagi dua macam. Yang pertama zakat mal, yaitu zakat harta. Dan yang kedua zakat fitrah, yaitu zakat jiwa. Sahabat takwa, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat fitrah. Apa sih artinya zakat fitrah? Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, zakat fitrah artinya yaitu zakat jiwa, zakat diri yang harus dikeluarkan oleh setiap umat Islam
yang hidup di sebagian bulan Ramadan dan di sebagian bulan Syawal. Itu pengertian dari zakat fitrah. Sahabat takwa, kemudian kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, apa saja yang harus kita keluarkan apabila kita ingin melaksanakan zakat fitrah? Sahabat takwa, zakat fitrah yang harus kita keluarkan yaitu berupa makanan pokok, makanan yang mengenyangkan di suatu tempat-tempat tertentu atau di suatu negara-negara tertentu. Sahabat takwa, contohnya kita hidup di negara Indonesia yang mana makanan pokok orang-orang Indonesia adalah beras. Jadi sahabat takwa, kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, karena kita berada di negara Indonesia, yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah adalah berupa beras. Karena beras adalah makanan pokok orang-orang yang ada di negara Indonesia. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya berapa banyak beras yang akan kita keluarkan untuk zakat fitrah? Baiklah, kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebanyak 2, kilogram beras atau 3, liter beras atau 3,5 liter beras. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, bisa juga diganti dengan uang seharga beras pada saat itu atau senilai makanan pokok pada saat itu, yaitu pada bulan Ramadan. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah, ada waktu-waktu yang harus kita lihat, yaitu ada 5 waktu kalau kita ingin mengeluarkan zakat fitrah. Apa saja yang 5 waktu itu? Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, yang pertama yaitu waktu mubah, yang kedua yaitu waktu wajib, yang ketiga waktu sunnah, yang keempat waktu makruh, dan yang terakhir yang kelima waktu haram. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, baiklah saya akan membahas dari 5 waktu tersebut. Sahabat takwa, waktu mengeluarkan zakat fitrah yang pertama yaitu waktu mubah. Kapan itu waktu yang dibolehkan kita mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, kemudian waktu yang kedua yaitu waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah? Sahabat takwa, waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai pagi hari pada hari raya Idul Fitri. Itu adalah waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya waktu yang ketiga kita mengeluarkan zakat fitrah, waktu yang ketiga yaitu waktu sunnah. Kapan itu waktu sunnah kita mengeluarkan zakat fitrah? Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, yaitu sesudah sholat subuh sampai pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Sahabat takwa, itu adalah waktu sunnah kita mengeluarkan zakat fitrah. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitrah yang keempat yaitu waktu makruh. Kapan itu waktu makruh kita mengeluarkan zakat fitrah? Sahabat takwa, waktu makruh kita mengeluarkan zakat fitrah yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Itu adalah waktu makruh. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang terakhir, kapan itu kita mengeluarkan zakat fitrah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apabila
terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, itulah tadi 5 waktu yang boleh dikeluarkan pada saat kita mau melaksanakan zakat fitrah. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa itu 8 golongan tersebut? Yang pertama, fakir. Ya, fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian, orang yang tidak bekerja, orang yang tidak mempunyai usaha sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu disebut fakir. Yang kedua, golongan yang kedua orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang punya mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Golongan orang yang berhak menerima zakat yang ketiga, yaitu amil. Siapa amil? Orang yang mengurus zakat atau panitia zakat. Kemudian yang keempat, yaitu hamba sahaya. Siapa hamba sahaya itu? Orang yang menjadi budak. Sahabat takwa, kemudian golongan orang yang berhak menerima zakat yang kelima, yaitu mu'allab, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, yaitu orang yang berhutang, disebut dengan ghorim. Yang ketujuh, yaitu fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Orang yang berjuang untuk agama Islam. Sahabat takwa, selanjutnya yang terakhir, yaitu golongan orang yang berhak menerima zakat yang ke-8. Siapa? Ibnu Sabil, yaitu musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, itulah tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sahabat takwa, selanjutnya ada 4 orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapakah 4 orang tersebut yang tidak dibolehkan menerima zakat? Yang pertama, yaitu orang kafir. Jadi orang kafir tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, orang ateis. Yang ketiga, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, istri, dan yang termasuk yang menjadi tanggungan orang yang berzakat. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, itulah 4 orang yang tidak dibolehkan atau yang tidak berhak menerima zakat. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya hikmah zakat. Sahabat takwa, hikmah zakat yang pertama adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang selalu bersyukur akan selalu ditambah terus nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, yang kufur nikmat, maka akan mendapat azab Allah yang amat pedih. Sesuai firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, barang siapa yang selalu bersyukur, maka akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kufur nikmat, yang tidak mau bersyukur, maka azab Allah amat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, kemudian hikmah yang kedua, yaitu dengan adanya zakat, maka adanya tolong menolong kepada sesama umat Islam. Sesuai firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Maidah ayat 2,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya bertolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya hikmah zakat yang ketiga, yaitu dengan adanya zakat melatih diri kita agar kita menjadi orang yang selalu dermawan, suka berbagi kepada sesama umat Islam. Karena Allah suka kepada orang yang suka berbagi kepada sesama. Allah suka kepada orang yang dermawan, sementara Allah tidak suka kepada orang yang pelit atau orang yang kikir. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang keempat, hikmah yang terakhir, hikmah zakat, yaitu menyebabkan tumbuhnya kasih sayang antara sesama umat Islam. Kalau sudah tumbuh kasih sayang antara umat Islam, insya Allah akan tumbuh pula persatuan. Yang mana Islam sangat menjunjung tinggi persatuan. Islam tidak suka dengan permusuhan. Makanya dengan adanya zakat tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh persatuan kepada sesama umat Islam. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, itulah tadi penjelasan tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.